merah, hitam itu kesulitan secara ekonomi, suka gandum sedina. Kemudian hijau kuning itu kematian. Nah, bendera Hamas itu yang dikibarin orang itu. Bendera Hamas kayak gitu, merah, atasnya hijau, putih, hitam. Kok bisa 4 warna, dan 4 warna ini yang ditulis di kitab Wahyu. Jadi apakah mungkin yang Tuhan lagi mau sampaikan 4 penunggang kuda dengan 4 kuda berwarna, kok dipakai warnanya oleh Hamas semua? Dan ternyata sebetulnya bukan oleh Hamas saja. Mayoritas Arab itu mereka pakai bendera dengan 4 warna ini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, nah di akhir zaman inilah yang akan berperang nih. 4 kuda dimulai dari mana? Nah itu yang bendera-benderanya warnanya begitu semua. Itu dari Arab, dari Israel, dari sekitar Israel. Itulah yang akan terjadi. Hamas sendiri punya komandonya gitu lah. Pasukan komando, pasukan yang paling jago. Itu disebutnya Brigade Al-Qassam. Dan Brigade Al-Qassam ini mereka cuma punya tujuan satu, yaitu apa? Menyatukan Israel dan Palestina di bawah pemerintahan Islam. Mereka pengen seluruh Israel sekarang di bawah pemerintahan Islam. Tapi mereka tahu bahwa mereka kalah dalam persenjataan. Jadi mereka pakai strategi apa? Strateginya adalah itu, terorisme, gerilya, bom bunuh diri, dan lain-lain. Itu yang mereka lakukan. Tapi uniknya dari berita dibilang apa? Bahwa mereka tidak pernah berniat melakukan serangan selain terhadap Israel. Jadi memang fokus mereka adalah spesifik. Mereka cuma mau ngancurin Israel. Kenapa bisa gitu? Ternyata Israel punya buku Alkitab lah, punya primbonnya lah gitu. Punya ideologinya yang mereka udah pegang selama 18 tahun. Dan di ayat ke-7, chapter 7, dibilang apa? Mereka percaya bahwa the day of judgment will not come until the Muslim fight the Jews atau killing the Jews. Mereka Hamas percaya bahwa akhir zaman atau hari penghakiman itu hanya akan datang kalau Israel dihabisin di seluruh dunia. Jadi akhir zamannya menurut mereka adalah begitu. Makanya gak heran kenapa Hamas berani nyerang Israel meskipun seluruh negaranya, seluruh Gaza habis. Mereka udah tahu konsekuensi itu. Buat saya sedikit angkat jempol lah buat Hamas. Dalam arti apa? Mereka percaya betul dengan apa yang Tuhannya bilang. Meskipun kita tahu itu gak benar. Karena apa? Gak mungkin Israel habis di seluruh dunia gitu. Tapi dibilang di situ, kapan akhir zaman akan datang? Judgment Day itu akan datang kalau orang Muslim bunuh orang-orang Yahudi, dihabisi. Dan Hamas mau melakukan itu. Dan itulah ketika Hamas melakukan, mereka berharap apa? Seluruh orang Muslim mereka akan ikut-ikutan kalau mereka percaya bahwa ini yang ditulis di Alkitabnya. Makanya beberapa orang Indonesia mulai kena ikutanlah demo-demoan yang gak ada hubungannya. Menurut saya. Kenapa mereka bisa gitu? Karena beritanya gak jelas. Di sini berita semua ditutupin, dibalik semua. Hamas yang baik dan ini dan itu. Cuma dari sini saya dapat pelajaran. Pelajarannya apa ya? Kok orang Hamas begitu militannya? Kalau mereka tahu akhir zaman terjadi gara-gara mereka bunuh orang Yahudi dan mereka mau lakukan itu. Dan kita tahu itu salah. Bagaimana dengan kita? Makanya mereka berani sampai jihad in the way of Allah. Jihad karena mereka tahu kalaupun mereka mati, waduh nanti mereka dapat pahala besar. Gitu. Ada pahala yang menanti mereka di surga katanya. Sedangkan kita tahu sama-sama bahwa ini salah. Karena kapan akhir zaman akan terjadi? Alkitab bilang, Alkitab kasih banyak tanda-tandanya. Perang adalah salah satu tanda permulaan penderitaan. Permulaan. Tapi yang pasti Alkitab bilang kapan akan terjadi akhir zaman itu? Kapan the end will come? Itu akan terjadi kalau Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan kesudahannya akan datang? Bukan ketika orang Muslim membunuh orang Yahudi yang dipercaya Hamas. Tapi kita tahu kesudahannya akan terjadi kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kalau orang Hamas mau lakukan demi mempercepat hari akhir, Judgment Day, pertanyaannya bagi kita dan saya, yang menggelitik saya adalah kalau saya lihat, kok Hamas mau ya lakukan apa yang Tuhannya bilang? Sekarang Tuhan kita bilang apa? Kapan Judgment Day datang? Kapan hari terakhir and will come? Kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia. Apakah kita sudah mempercepat kedatangan Tuhan?
Padahal ayatnya dengan jelas bahwa Tuhan bilang sebenarnya apa yang hari ini kita sedang tunggu. Kita bukan hanya menantikan Yesus datang. Tapi dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 12 bahkan dibilang, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ayatnya jelas bilang, berarti kita bukan cuma nantikan, kita juga harus mempercepat. Karena kamu, katanya, itu yang menantikan dan mempercepat. Kalau Hamas mau mempercepat dengan mereka nyerang Israel, karena yang mereka percaya itu, kalau Tuhan ngomong, kita percaya nggak? Satu. Yang kedua, apakah kita lakukan atau enggak? Ayat berikutnya dibilang, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Karena dan sesuai dengan janji Tuhan, janjinya kita memang sedang menantikan langit dan bumi yang baru, yang di dalamnya berdiam kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalamnya tiada Yesus. Betul, itu terjadi tuh. Makanya kenapa Yesus sebelum naik ke surga, dia kasih hal yang penting. Dan kalau orang mau meninggalkan seseorang, atau dia misalnya mau meninggal begitu, pasti dia akan ngomong hal yang penting, betul? Gak mungkin ada orang mau meninggal, kemudian dia bilang ke istrinya, tompohnya, eta aya rendang di kulkasnya dimakan, bisi hasem.